kelas A2 semester 4, Prodi Manajemen. NIM saya 201041717166. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban UTS Manajemen Operasional yang kedua. Soal yang pertama, definisi mengenai teknik transportasi NWC, LC, dan FAM. NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. LC ialah pemberian prioritas pengalokasiannya yang mempunyai ongkos satuan terkecil atau biaya unit terkecil. FAM adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Pertanyaan yang kedua, prosedur menggunakan teknik transportasi LWC, LC, FAM, dan MODI yaitu NWC. Dalam metode ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dengan peta data matriks. LC. Langkah-langkah metode ini adalah pilih kotak dengan biaya transport atau CIJ terkecil, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin. Untuk CIJ terkecil, XIJ sama dengan minimum SIDJ yang akan menghasilkan baris I atau kolom J. Baris I atau kolom J yang telah dihabiskan akan dihilangkan. Dari sisi kotak yang ada atau kotak yang tidak dihilangkan, pilih lagi CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin pada baris I atau kolom J. Proses ini akan terus berlanjut sampai semua penawaran permintaan terpenuhi. Kemudian yang FAM. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Terakhir, MODI. MODI merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat mengenai materi dari peramalan. Apa sih peramalan itu? Peramalan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Horizon waktu dibagi dalam tiga kategori, yaitu yang pertama, peramalan jangka pendek, yang kedua, peramalan jangka menengah, dan yang ketiga, peramalan jangka panjang. Tipe-tipe peramalan yaitu peramalan ekonomi, yaitu petunjuk-petunjuk perencanaan yang berguna dalam membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Peramalan teknologi, yaitu peramalan jangka panjang yang berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi. Peramalan permintaan, yaitu proyeksi-proyeksi terhadap penjualan perusahaan untuk masing-masing periode waktu dalam horizon perencanaan. Kemudian ada 4 komponen peramalan tuntut waktu, yaitu kecenderungan adalah pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Musiman
adalah pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode, hari, minggu, bulan, atau kuartalan. Kuartalan ini biasa kita sebut dengan tahunan. Siklus adalah pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Variasi secara acak adalah blip di dalam data yang disebabkan oleh adanya peluang dan situasi yang tidak seperti biasanya. Kemudian ada dua peramalan tuntun waktu yang sering digunakan. Yang pertama, ada pendekatan awam. Pendekatan awam ini adalah sebuah teknik peramalan yang mengasumsikan bahwa permintaan pada periode selanjutnya yaitu sama untuk permintaan pada periode yang terkini. Pergerakan rata-rata adalah sebuah metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari periode yang terkini terhadap data untuk meramal periode selanjutnya. Kemudian ada juga penghalusan eksponensial, yaitu sebuah pergerakan rata-rata bobot teknik peramalan di mana poin-poin data ditimbang oleh sebuah fungsi eksponensial. Selanjutnya ada juga penghalusan konstan, yaitu faktor bobot digunakan dalam sebuah peramalan penghalusan eksponensial yang jumlahnya lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Mengukur kesalahan peramalan. Ada berbagai cara untuk mengukur kesalahan peramalan itu. Yang pertama, defisiasi rata-rata yang absolut. Artinya, sebuah pengukuran dari kesalahan peramalan keseluruhan untuk model. Kesalahan rata-rata yang dikuadratkan. Maksudnya ini rata-rata dari perbedaan kuadrat antara nilai peramalan dan pengamatan. Kesalahan presentase rata-rata yang absolut, yaitu rata-rata dari perbedaan absolut di antara nilai peramalan dan aktual. Diekspresikan sebagai sebuah presentase nilai aktual. Proyeksi kecenderungan. Yang pertama ada proyeksi kecenderungan merupakan sebuah metode peramalan runtun waktu mencocokkan sebuah garis kecenderungan untuk urutan poin data historis dan kemudian memproyeksikan garis ke dalam peramalan pada masa mendatang. Yang kedua, ada variasi musiman, yaitu pergerakan ke atas ataupun ke bawah beraturan dalam runtutan waktu yang melintang untuk kejadian berulang. Yang ketiga ada siklus, yaitu pola pada data yang terjadi setiap beberapa tahun. Metode peramalan asosiatif, yaitu ada analisis regresi dan korelasi, yaitu analisis regresi linear, yaitu sebuah model matematis garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel dependen dan independen. Standar kesalahan dari estimasi adalah sebuah ukuran terhadap variabilitas sepanjang garis regresi defisiasi standarnya. Koefisien terhadap korelasi, sebuah ukuran dari kuatnya hubungan antara dua variabel. Koefisien determinan, yaitu ukuran dari banyaknya variasi pada variabel dependen mengenai maksudnya yang dijelaskan oleh persamaan regresi. Kemudian ada juga peramalan dalam sektor jasa. Peramalan dalam sektor jasa memerlukan laporan permintaan dalam jangka pendek yang baik, bahkan interval per 15 menit.
permintaan libur, atau dalam peristiwa cuaca tertentu juga harus ditelusuri. Baiklah, demikian hasil presentasi saya mengenai jawaban UTS Manajemen Operasi kedua.